produk pertama kita, Pak. Itu ada di Puff. Jadi ini kayak sus kering, kayak sereal. Jadi bisa dimakan dengan susu, dikonsumsi dengan susu tambahan. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ibu Ayu selaku GM Omo Healthy Snack. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Senang bisa ketemu sama Ibu di acara podcast SAI. Ibu selaku GM dari Omo Healthy Snack. Ibu bisa cerita nggak sih produk Omo itu apa dan cikal bakal munculnya produk ini gimana? Ya, saya senang sekali ya untuk kesempatan kali ini ketemu sama SAI Indonesia. Saya akan menceritakan bagaimana Omo. Jadi Omo Food Indonesia atau Omo Healthy Snack ini berawal dari kasih sayang seorang ibu. Jadi owner kita, Ibu Stella, memiliki 2 putra dan putri kembar, kemudian ingin memberikan yang terbaik, snack yang terbaik untuk putra-putrinya. Beliau berusaha membuat snack itu, Pak. Jadi awal mulanya benar-benar hanya kasih sayang seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian keisengan dari Ibu Stella ini mencoba ikut ke marker face-nya Tokopedia. Nah, ternyata di marker face Tokopedia kami muncul sebagai juara. Karena kami adalah juara di marker face Tokopedia, kami mendapat dana dari pemerintah. Jadi dana dari pemerintah ini digunakan oleh Ibu Stella untuk mengembangkan snacknya, karena merasa beliau ini adalah bentuk saya. Kalau misalkan saya hanya kasih ke putra putri, ini kan sayang-sayang ya. Jadi beliau ingin semua putra putri Indonesia merasakan snack yang sehat. Jadi digunakan untuk membeli mesin di pabrik. Kemudian kita mulai dari mini puff-nya, kemudian mulai lagi ke crunch it-nya, kayak gitu Pak. Jadi cikal bakalnya hanya sekedar dari ibu rumah tangga yang ingin memberikan kasih sayangnya hingga ke asupan anak beliau dan akhirnya bisa ke seluruh putra-putri di Indonesia. Makanya ketika saya masuk bergabung bersama Omo di tahun 2024, saya mengganti slogan Omo dari cemilan si kecil menjadi snack sehat untuk generasi hebat, yang mana saya sendiri ingin berkontribusi bahwa bukan hanya owner, tapi saya dan para karyawan ini memberikan snack-snack ini untuk semua generasi, baik baby yang sudah mulai mengenal snack, dan for kid yang mereka sudah mulai mengenal jajan-jajan gitu. Jadi snack sehat untuk generasi hebat akan terus saya gaungkan di Omo Healthy Snack ini, begitu. Nah sekarang Omo Healthy Snack baru mungkin belum ada 10 tahun ya? Betul, belum ada 10 tahun. Jadi masih berumur jagung nih. Betul Pak. Nah bagaimana Ibu Ayu bisa mempromosikan nih? Tadi apalagi kampanyenya cukup bagus ya, makanan sehat untuk generasi hebat. Gitu. Snack sehat untuk generasi hebat. Untuk generasi hebat. Nah itu bagaimana tuh? Sehingga konsumen sudah bisa awareness-nya sudah timbul di benak konsumen. Betul. Jadi setelah saya bergabung bersama Omo, kemudian mengganti slogan itu tadi, bahwa Omo Healthy Snack adalah snack sehat untuk generasi hebat. Tim saya membangun secara awareness ini secara offline dan online, di mana pasar global ini kita nggak bisa berpangku tangan ya Pak, karena
kompetitor ini pasti banyak melakukan otomatis pergerakan, perubahan, apalagi kita baru ya yang belum 10 tahun. Nah, untuk online kami gencar melakukan konten-konten kreatif, memberikan ide-ide afiliat masuk ke kami. Kemudian untuk secara offline kami mengadakan event di posyandu dan mendukung kegiatan pemerintah di mana adanya SPPG atau MBG itu tadi, makanan bergizi untuk generasi-generasi bangsa. Kami mencoba masuk kepada mitra-mitra MBG bahwa OMO ini hadir, OMO ini ada produk lokal, OMO ini produknya Indonesia, yang mana kami akan membantu mitra-mitra MBG ini untuk bisa mengenalkan OMO ke generasi-generasi yang ada di Indonesia. Tapi kalau secara online, tentu saja kami melakukan talk show seperti edukasi. Jadi kalau saya sih Pak, awareness ini tidak ditimbulkan untuk hanya sebagai sales. Sales akan mengikuti, tapi saya ingin lebih ke edukasi. Jadi nanti rekan-rekan mami-mami yang ada di Indonesia ini membeli bukan hanya sebuah keinginan, tapi sebuah kebutuhan bahwa kami akan memberikan snack yang sehat nih buat anak-anak kami. Kayak gitu Pak. Jadi itu yang saya lakukan. Saya akan membangun brand saya dengan brand activation team saya, baik secara offline maupun online. Ibu percaya nggak sih dengan adanya produk yang begitu banyak ya bermunculan di Indonesia, apakah saat ini loyalitas itu semakin menurun? Misalnya loyalitas terhadap satu brand atau satu merek itu semakin menurun, atau mungkin kalau udah orang loyal sama satu brand tetap aja mereka akan loyal terus? Ya, kalau saya sebagai mami, salah satu mami di Indonesia ya, saya percaya bahwa loyalitas ini semakin turun. Artinya ketika ada yang baru, kemudian ada promo, ada sesuatu yang bikin berbeda, maka saya akan mengambil atau membeli sesuatu yang beda itu. Sesuatu hal yang baru ya. Betul. Itu kenapa saya membuat OMO ini terus mengikuti apa sih yang terbaru gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya setuju sekali Pak bahwa loyalitas ini akan sulit kami dapatkan gitu. Tapi saya akan menggunakan secara gini Pak, secara loyalitas customer yang ada di store. Jadi loyalitas pada produk mungkin menurun, tapi tidak bisa diolah dalam artian kami mengelola hanya database ya, secara sudah beli kemudian kami follow up lagi untuk di online. Tapi untuk di offline ini saya mencoba untuk awareness ini menciptakan loyalitas di store. Artinya store ini kan punya member Pak. Nah, saya kolaborasi sama store. Bagaimana member-member ini kita kasih promo untuk setiap pembelian ke OMO seperti itu. Jadi loyalitasnya kami coba ke dompleng lah istilahnya ya Pak, ke loyalitasnya store seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan atau terus akhirnya kita hanya mendompleng ke store juga tidak. OMO sendiri kami di 2026 saya punya project untuk bisa membuat sahabat OMO. Gitu. Jadi ada komunitasnya juga. Betul. Ya. Sahabat OMO ini nanti ada komunitasnya, kemudian baby yang kelahiran di bulan Januari kita kumpulkan, baby yang kelahiran di bulan Februari kita kumpulkan, seperti itu. Jadi kalau range umurnya tuh dari mulai baby sampai umur berapa? Jadi betul. Jadi untuk OMO ini sendiri kenapa saya ganti ke generasi hebat, bahwa setiap generasi itu tidak ada halangan untuk bisa mencoba atau mengkonsumsi OMO. Mulainya dari mana? Dari mulai baby empasi 8 bulan itu sudah bisa menikmati sehatnya OMO, sampai ya mungkin baby usia lanjut pun bisa, masih ya. Iya. Soalnya saya pun juga senang sih. Oh, gitu. Udah nyoba ternyata buat
orang tua Betul, seperti saya ini betul. suka juga nih Betul. makanannya. Jadi karena Omo ini bebas, free gluten, free pengawet, free gula tambahan, ya. Jadi sangat enak dimakan ya, sehat, aman, iya sehat, aman, ya. betul. Untuk usia lanjut pun contoh nyata di kami ada seorang ibu-ibu yang mungkin dia biasa berkarir ya Pak, kemudian dia ternyata punya masalah sama perut, kemudian dia gimana nih, ternyata pas makan Omo dia baik-baik aja gitu, gulanya nggak bermasalah gitu, jadi lebih oh ini bisa ya buat snack saya gitu. Makanya saya ganti tidak hanya si kecil aja, tapi all generasi lah bisa menikmati Omo. Bisa share nggak sih produknya, SKU-nya apa aja Bu? Kalau lihat dari meja ini katanya menarik semua nih. Ini produk pertama kita Pak, itu ada di puff. Jadi ini kayak sus kering, kayak sereal. Jadi bisa dimakan dengan susu, dikonsumsi dengan susu tambahan untuk breakfast biasanya baby atau apa, bisa ditambahkan dengan susu-susu formula. Tapi kalau dimakan langsung juga dikonsumsi langsung iya. Ini bentuknya kayak sus kering begitu Pak. Kemudian kami juga punya ciki kayak gini. Ini bentuknya stick Pak, namanya Crunch It. Ini ada 2 gramasi, jadi ada Crunch It 25 gram dengan mini Crunch It yang 15 gram. Rasanya ada rasa cheese, ada rasa corn cheese, ada coklat. Jadi semua yang ada di Omo itu tidak sama sekali gula tambahan tuh nggak ada. Pemanis buatan itu nggak ada. Bagaimana ini manisnya? Ya murni. Yang namanya Crunch It ini dari tepung jagung. Kalau ini dari tepung jagung. Kemudian ini hero produk kami yaitu ada di Crispy O. Crispy O inilah yang menjangkau kalangan luas ya, karena secara price dia oke. Dia bisa ditemukan di 10.000 ke bawah. Jadi jadi HET-nya di 7.000 gitu. Crispy O ini dari tepung beras gitu. Ini yang jadi hero produk kami dan bisa dikonsumsi dari mulai usia 8 bulan gitu. Di Crispy O bentuknya kayak donat, jadi dia bisa motorik. Jadi anak itu kan mulai menggenggam Pak. Nah ini pakainya Crispy O. Kemudian kita kalau saya sih lebih suka yang ini ya, karena ini bentuknya lebih besar, kemudian ini roll. Jadi kalau anak saya yang usia 3 tahun, itu dia lebih suka menggenggam ini, karena lebih besar. Betul, ini lebih besar. Nah, unicorn roll ini, Pak? Jadi kayak melatih gusi. Gigi juga. Iya. Jadi dia kan lumer di mulut, di mulut dia lumer, jadi melatih gusi ini loh Pak, merangsang pertumbuhan gigi. Gitu. Ini untuk unicorn roll. Nah, tidak lupa juga untuk kita ada di abonnya. Gitu. Nah, cukup lengkap ya. Betul. Untuk abonnya sendiri kami juga punya true story ya, real story, yang mana ada seorang ibu, anaknya ternyata sakit dan butuh daging merah. Tapi beliau itu beli di luar, abon di luar, ternyata bermasalah dengan gula. Akhirnya ketemu sama Omo, dia coba abon sapinya Omo, ya puji Tuhan selesai gitu masalahnya. Makanya itulah yang diharapkan. Kita tidak hanya sekedar menjual, tapi kita memberikan edukasi, memberikan manfaat bahwa produk lokal ini produknya Indonesia, itu bisa menjangkau semua generasi dan memberikan yang terbaik gitu. Mantap. Satu tips dari Ibu untuk marketing sekarang nih, marketer yang mungkin baru mulai memulai usahanya lah, melakukan promosi produk, apa nih tips terbaik untuk mereka? Tips terbaiknya adalah
Ingat, tidak ada produk yang gagal. Hanya kita bisa atau tidak nge-reach market yang ada. Jadi teruslah berkembang, teruslah melihat bahwa market ini akan arahnya kemana. Setajam itu kita akan melihat market. Jadi tidak boleh lengah terhadap kompetitor. Amati, tiru, modifikasi yang lebih bagus. Itu aja, Pak. Dan pantang menyerah. Mantap. Terima kasih Ibu Ayu. Sama-sama, Pak Sam. Atas sharingnya, semua memberikan inspirasi buat kita semua. Ibu Ayu ada kenang-kenangan buat kita. Terima kasih ya Pak Sam. Terima kasih buat semuanya. Demikian podcast bersama Ibu Ayu, GM Omo Healthy Snack. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa pada podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin. Omo Healthy Snack. Snack sehat untuk